naik, terutama beras, cabai. Maunya ibu ya ini mungkin ya bisa diturunin, tapi kalau ibu jualan ya tetap aja harganya segitu. Otomatis kalau bahan naik kan penghasilan makin berkurang. Untuk bahan-bahan pokok emang semua pada naik. Ya kalau untuk keluhan orang pedagang kayak kita ini ya termasuk terigu, termasuk cabai, sayur mayur itu ya yang kita terutama ayam itu memang semua pada naik Mas, ini udah mulai pada naik gitu. Kalau untuk jualan kita tetap Mas standar, maksudnya nggak ngurangin harga, nggak ngurangin bumbu, nggak ngurangin semua, tetap standar. Namanya kita dagang di kaki lima yang kaki begini itu memang kita nggak boleh naik turun, gampangnya ya kalau kita mau mencari pelanggan. Maksudnya kalau kita ntar naik lagi, turun lagi, pelanggan pada kacau semua Mas gitu. Ya benar, naik separuh harga. Pendapatan sih rada berkurang karena naik itu paling ya itu dinaikin harganya sedikit. Pemirsa, kalau harga pangan ini naik, yang meradang itu tidak hanya pedagang tapi juga pembeli. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Mansuri. Pak Mansuri, sebenarnya ada sih permainan dari para, apalah sebutnya, mafia pangan, pedagang-pedagang yang nakal, yang mempermainkan hal ini yang memang seasonal. Kalau mau puasa, mau lebaran, harga dinaikkan, nanti distabilkan lagi. Mbak Caca, sebenarnya kalau produksi kita aman, melimpah, saya yakin tidak akan ada itu pemain-pemain yang memanfaatkan kondisi ini untuk mencari keuntungan lebih. Kami sering kok sama Badan Pangan, sama Pak Arief mencoba mendorong untuk beberapa komoditas itu turun di hari-hari tertentu. Dan itu memang turun. Tetapi memang ada juga yang kesal dengan pola yang kita lakukan. Tetapi paling penting adalah bagaimana Mbak Caca, kita ini menuntut pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Kalau Pak Arief diberi wewenang untuk mengkoordinir seluruh kementerian yang terkait, saya pikir bisa dimintai pertanggungjawaban. Tetapi kan persoalannya ada Kementerian Pertanian yang bertugas dalam produksi, ada Kementerian Perdagangan yang distribusi, termasuk impor dan seterusnya. Seperti cabai, bawang putih. Bawang putih itu kita 99 bahkan 100% impor. Tetapi harganya terus naik. Ini kan pertanggungjawaban dari Kementerian Perdagangan sebenarnya. Nah, ini yang harus termasuk Bulog. Bagaimana Bulog nanti mendistribusikan beras yang memang diberikan wewenang kepada Bulog ke pasar-pasar. Jangan hanya fokus pada packaging bantuan pangan, tetapi juga harus fokus pada penggelontoran distribusi di pasar. Sehingga apa? Secara psikologi kalau barang itu banyak, maka akan turun juga harganya. Tetapi kalau terlihat barang itu tidak ada, maka harganya terus akan tinggi. Alhamdulillah beras sudah mulai turun dan kita akan berusaha, berupaya. Walaupun Pak Arief memang agak bosan dengan saya untuk dicerewetin gitu ya. Karena bagaimanapun juga yang berhadapan pada konsumen, pada masyarakat itu kami. Dan kami sulit menjualnya kalau harganya cukup tinggi. Maka produksi itu menjadi salah satu faktor penentu harga dan pemain yang akan bermain nanti di lapangan. Mas Heri, boleh ditambahkan, problem produktivitas ini akar masalahnya itu kenapa sih? Lagi-lagi masalah produktivitas. Contohnya seperti yang saat ini sedang kita alami ya, pergeseran musim tanam ya, akibat perubahan iklim ya kan. Jadi sampai kapan kita menyalahkan iklim gitu. Jadi nanti kalau tahun depan musim paceklik bertepatan dengan hari bulan puasa, nah ini kan bisa khawatir lagi gitu ya. Jadi memang harus ada terobosan untuk peningkatan produktivitas ya. Selama ini kita ribut-ribut di masalah hilirnya saja gitu. Tetapi masalah hulunya ini yang harus menurut saya menjadi fundamental juga, salah satu faktor yang masih bisa didorong lagi lah setidaknya produktivitas di sisi hulunya seperti itu. Contohnya apa? Ya mungkin dengan terobosan-terobosan teknologi, inovasi, kemudian penemuan bibit unggul dan seterusnya. Jadi bukan hanya sekedar bantuan pupuk dan alsintan saja, namun juga harus ada terobosan baru yang bisa menjawab tantangan. Ya. Terutama tantangan masalah perubahan iklim ini seperti itu.
Ini penting untuk menjaga ke depannya supaya kita bisa mengurangi lah ya perdebatan yang setiap tahun seringkali terjadi seperti ini gitu. Oke. Memang saya tidak mengundang beberapa kementerian yang terkait untuk membahas ini, tapi karena di sini sudah ada Bappenas, ibaratnya gini simpelnya Pak. Bapak punya barang, dengan barang yang Bapak miliki sekarang, bisa tidak mengendalikan harga pangan 5 hari menjelang puasa ini? Kita harapannya di hari pertama puasa harganya turun lah Pak. Bisa nggak? Bisa. Oke. Ya, jadi bisa. Tentunya ini harus ada memang intervensi ya supaya masuk nanti ke pasar. Mungkin nanti saya akan diskusi terpisah dengan teman-teman pedagang pasar ya. Tapi tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa syaratnya itu barangnya kan ada. Ya. Barang ada itu berarti relate dengan production. Nah, kalau saya boleh menyampaikan ya, banyak faktor-faktor produksi yang memang harus kita detailkan satu persatu. Tadi Mas Heri udah sampaikan, sebenarnya mulai dari lahannya dulu. Ya, ini mungkin kompetensinya ada di Kementerian Teknis, tapi saya jelaskan karena biasanya saya juga diskusi dengan Pak Menteri Pertanian dan jajaran. Yang pertama mengenai konversi lahan. Ya, lahan ini terus berkurang. Ya, tadi catatan saya udah 800 ribu hektar sudah turun gitu ya. Sudah kebayang kalau lahan itu terkonversi seperti yang sering kita jelaskan, kalau kita dulu jalan dari Jakarta sampai Kerawang gitu kanan kiri sebenarnya dulu sawah gitu ya. Kemudian kalau kemarin naik helikopter dengan Pak Presiden bisa kita lihat gitu, itu sudah perumahan, pabrik, ya lain-lain gitu ya. Itu kan terkonversi, itu kan harus dihitung. Jadi juga harus ada penggantinya. Ya, kemudian berikutnya lagi kita harus misalnya dalam menanam melakukan soil test ya. Kita cek ya. Perlunya ini pupuk ya, banyaknya di mana. Jadi nggak bisa gebiah-uyah semuanya sama gitu ya. Kemudian benih ya. Benih itu misalnya daerah rawa, irigasi, pegunungan atau cuaca ekstrim, kalau panas yang tahan panas. Nah, itu Kementerian Pertanian punya gitu ya. Kementerian Pertanian punya. Ya. Kemudian setelah itu, setelah nanam harus ada air kan. Airnya juga harus ada disiapkan. Kemudian bagaimana pupuknya. Ya. Pupuk itu nggak boleh terlambat. Pupuk itu harus ada ya pada saat memang diperlukan. Ya. Jangan nggak boleh terlambat sama sekali gitu ya. Nah kemudian yang terakhir itu salah satunya adalah perlu penyuluh ya. Penyuluh ini ya jumlahnya sekitar 30-40 ribu dari sekitar 70 ribu desa yang terkait dengan pertanian. Jadi PR-PR ini sudah diidentifikasi juga ya, tinggal bagaimana kita menyiapkan eksekusi ya, kemudian dengan timeline yang benar ya, sehingga kita bisa kembali lagi. Karena definisi dari swasembada itu sebenarnya apabila kita tidak melakukan importasi lebih dari 10%, itu definisi swasembada, itu FAO tahun 92 ya. Jadi kalau kita berkaca ke situ, negara kita ini potensi menjadi lumbung pangan dunia itu sangat possible ya. Nyatanya hari ini ya Indonesia itu bisa mengekspor, karena beritanya kan negatif terus ya, tapi ini berita positifnya, Indonesia itu bisa mengekspor ayam ya. Ayam ke negara tetangga kita. Ada live bird, ada ayam hidupnya ya, untuk chicken rice di Singapura. Kemudian kemarin saya cek ada juga proses chicken ya. Kemudian kita kirim ya octopus, ikan-ikan dari Indonesia Timur itu diekspor juga. Tapi ini tidak terekspos oleh media gitu ya. Media kan senangnya kan, oh ya harga cabai naik, harga ini naik. Tapi sebenarnya kita punya produk-produk unggulan ya, yang itu juga diminati di luar. Jadi potensi agribisnis ya, potensi kelautan kita, maritim itu banyak ya. Dan kalau kita lihat dulu yang namanya VOC ya, itu kok bisa berdagang ya dari wilayah-wilayah kita yang strategis ya. Bisa jual pala, bisa jual kopi, bisa, artinya apa? Artinya itu kan pernah terjadi di Indonesia. Nah ini memang harus satu-satu didetailkan, begitu. Ya,
Kita cukup apresiasi ya, optimis, positive thinking dari Bapak Nas ini sendiri. Saya tapi minta tanggapannya Pak Mansuri. Yakin sekali bahwa ini bisa dikendalikan menjelang puasa. Iya. Tapi secara realistis, apa yang paling sulit dikendalikan di bulan puasa atau Ramadan pertama? Mbak Jaja, saya memahami bahwa sahabat saya Pak Arief ini paling pintar untuk menenangkan psikologi masyarakat. Tapi itu penting. Walaupun kurang realistis ya. Sekarang kita akan memasuki fase pertama menjelang Ramadan. Fase pertama itu puncaknya kalau kita lihat 5 tahun terakhir itu 3 hari masuk Ramadan. Itu banyak permintaan yang cukup tinggi. Kecuali memang itu diimbangi dengan produksi yang cukup besar. Contoh, dalam waktu 2 hari ke depan Pak Arief mengumpulkan kepala Kementerian Pertanian, Perdagangan dan seterusnya memastikan bahwa cabai di wilayah-wilayah produksi yang tinggi itu harus terpenuhi. Disubsidi, subsidi distribusi, difasilitasi untuk dilakukan subsidi distribusi sehingga barang melimpah di wilayah-wilayah yang cukup besar permintaannya itu bisa mendorong untuk tidak terjadi kenaikan. Tetapi belum tentu juga itu tidak naik gitu ya. Karena kalau kita lihat ya, walaupun kami juga akan membantu Badan Pangan untuk mengendalikan harga menjelang Ramadan. Walaupun memang agak berat karena permintaannya belum tinggi pun itu sudah tinggi harganya. Cabai, telur, ayam, bawang putih, bawang merah, tomat naik, semua lah ya. cabai, gula naik, minyak goreng yang 15.000 sekarang sudah 16.000. Walaupun tetap ya 16.000 nggak pernah turun-turun, nggak pernah di bawah harga eceran tertinggi. Dan memang komplain saya terhadap teman-teman di pemerintah adalah penetapan harga eceran tertinggi itu tidak disesuaikan. Disampaikan bahwa harga eceran tertinggi itu sekian, tapi memang tidak pernah di bawah harga eceran tertinggi. Hampir seluruhnya rata-rata di atas harga eceran tertinggi. Walaupun kami bersama-sama mendorong agar beras segera turun, sedikit demi sedikit turun. Tetapi kami juga punya keyakinan akan mengalami kenaikan lagi jika ada keteledoran pemerintah untuk melakukan distribusi di lapangan, di pasar. Oke, boleh ditanggapi singkat Mas Heri. Sesaat lagi tapi nanti ya, pintar closing ini. Nah, pemerintah pintar sekali pemirsa, menenangkan hati masyarakat bahwa jangan khawatir nanti kita bisa kendalikan di hari pertama puasa. Tapi masyarakat psikologisnya tenang atau jangan-jangan panik buying. Iya kalau bisa nyetok pemirsa. Nah bagaimana dengan masyarakat kecil? Apakah kemudian dia harus mencari mana yang kemudian akan membagikan bahan-bahan pangan gratis? Pastinya susah karena tahun politik sudah lewat pemirsa. Sesaat lagi di Indonesia Business Forum.